Dikalahkan Brighton, The Reds gagal menang lagi. Matheus Cunha selangkah lagi gabung MU. Barcelona cari kiper baru, Cristiano Ronaldo beli klub Spanyol. Semua kabar panas dunia sepak bola kami rangkum khusus untuk kamu. Hanya di Run Sport. Brighton berhasil mengalahkan Liverpool 3-2 pada pekan ke-37 Premier League 2024-2025 di Amex Stadium, Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool unggul lebih dulu lewat Harvey Elliott di menit 9 sebelum Yacine Ayari menyamakan skor untuk Brighton di menit 32. Dominic Szoboszlai membawa Liverpool kembali memimpin lewat gol jarak jauh jelang jeda. Di babak kedua, Brighton bangkit. Kaoru Mitoma menyamakan skor di menit ke-69, dan Jack Hinshelwood mencetak gol kemenangan di menit ke-86 yang sempat dianulir tapi disahkan lewat VAR. Meski Liverpool sudah juara, kekalahan ini memperpanjang tren negatif mereka, sementara Brighton menjaga peluang tampil di kompetisi Eropa. Setelah mengamankan Jeremy Frimpong sebagai pengganti Trent Alexander-Arnold, Liverpool kini membidik bek kiri Bournemouth, Milos Kerkez, untuk memperkuat sektor pertahanan. Pemain asal Hungaria itu diproyeksikan menjadi pelapis di sisi kiri. Menurut laporan Fabrizio Romano, Liverpool siap membuka negosiasi terkait biaya transfer Kerkez dan telah menjajaki kesepakatan personal. Nilai transfernya diperkirakan mencapai 45 juta euro. Kerkez tampil impresif bersama Bournemouth sejak didatangkan dari AS Alkmaar pada 2023, mencatatkan 72 penampilan dengan torehan 2 gol dan 8 assist. Manchester United dilaporkan tetap memberi kepercayaan penuh kepada Ruben Amorim sebagai pelatih kepala, meski tim gagal meraih trofi Liga Eropa musim ini. Manajemen klub menilai proyek yang dibangun Amorim sebagai bagian dari visi jangka panjang. Meski performa di Premier League belum memuaskan, Amorim dianggap sukses menjaga kestabilan tim dan menunjukkan kemajuan di kompetisi Eropa. Kepiawaiannya dalam ramu kombinasi pemain muda dan senior juga mendapat apresiasi. United menargetkan Liga Eropa sebagai bonus musim ini, namun posisi Amorim tak tergantung pada hasil akhir. Ia akan terus terlibat aktif dalam rencana transfer dan pembangunan skuad demi mengembalikan kejayaan klub di kancah Eropa. Cesar Azpilicueta dipastikan akan meninggalkan Atletico Madrid di akhir musim setelah hanya 1 tahun membela klub. Bek veteran Spanyol itu gagal menjadi pilihan utama di bawah Diego Simeone dan hanya mencatatkan 19 penampilan, sebagian besar dari bangku cadangan. Laga melawan Real Betis akhir pekan ini di Metropolitano diprediksi menjadi penampilan terakhirnya bersama Atletico. Meski perannya terbatas, pengalaman dan profesionalismenya tetap dihargai oleh tim. Menurut laporan Estadio Deportivo, Celta Vigo menjadi klub terdepan untuk merekrut Azpilicueta. Di usia 35 tahun, ia tengah mempertimbangkan kontrak penting terakhirnya, dan Celta siap memberikan peran kunci dalam proyek ambisius mereka di musim mendatang. Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan Emiliano Martinez sebagai opsi utama di bawah Mistar, menyusul ketidakpastian masa depan Marc-Andre ter Stegen usai cedera panjang dan belum pastinya perpanjangan kontrak Wojciech Szczęsny. Martinez, yang tampil impresif bersama Aston Villa, disebut siap hengkang musim panas ini demi tantangan baru di klub besar. Kiper Argentina itu juga menyatakan ketertarikannya bermain di La Liga, peluang yang disambut positif oleh manajemen Barcelona. Manchester United juga memantau situasi Martinez. Keinginan kuat sang pemain untuk bergabung ke Spanyol bisa memberi Barca keunggulan. Jika negosiasi dengan Szczęsny gagal, Blaugrana diyakini akan mengalihkan fokus penuh pada Martinez sebagai solusi jangka menengah. Manchester United dikabarkan semakin dekat merekrut Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Fabrizio Romano menyebut sang striker asal Brasil hampir menyetujui persyaratan pribadi, sementara negosiasi nilai transfer dengan Wolves masih berlangsung. Cunha tampil impresif musim ini dengan mencetak 15 gol dari 31 laga Premier League, menjadikannya salah satu penyerang terbaik musim ini. Performanya yang konsisten membuatnya diminati sejumlah klub besar, namun United kini memimpin perburuan. Pelatih hanya Ruben Amorim menjadikan sektor serang sebagai prioritas perombakan setelah finish mengecewakan di posisi ke-16. Cunha dinilai cocok untuk memperkuat lini depan setan merah musim depan. Francesco Farioli resmi mundur sebagai pelatih Ajax Amsterdam, Senin 19 Mei, hanya sehari setelah timnya kehilangan gelar Eredivisie secara dramatis. Ajax, yang sempat unggul 9 poin dengan 5 laga tersisa, harus menyerahkan gelar kepada PSV Eindhoven. Farioli menyatakan bahwa keputusannya diambil karena perbedaan visi dengan manajemen klub, meski sama-sama menginginkan kemajuan bagi Ajax.
Pelatih asal Italia ini mengaku mundur demi kebaikan bersama setelah musim yang mengecewakan. Kepergian Farioli menandai akhir dari masa singkatnya di Ajax, meski masih terikat kontrak hingga 2027. Kini, klub harus memulai kembali pembangunan tim, termasuk mencari pelatih baru untuk musim depan. West Ham United belum melunasi pembayaran transfer Nikola Vlasic dari CSKA Moskow, meski kesepakatan senilai 26 juta pound sudah disetujui sejak 2021. Klub Premier League itu masih menunggak sekitar 13,5 juta pound, sementara saat ini Vlasic ini bermain di Torino. CEO CSKA, Roman Babaev, mengungkapkan bahwa pihaknya frustrasi karena West Ham mengabaikan komunikasi. Kasus ini telah diajukan ke pengadilan arbitrase olahraga, namun belum ada keputusan final. CSKA berharap dapat mengadakan pertemuan langsung dengan West Ham pada akhir Mei. Jika utang tak dilunasi sebelum 31 Juli, West Ham terancam sanksi larangan transfer. Situasi ini menjadi ancaman serius jelang bursa transfer musim panas, saat klub perlu memperkuat skuad usai musim yang mengecewakan. Cristiano Ronaldo dikabarkan tertarik membeli klub Divisi 2 Spanyol, Almeria, sebagai bagian dari rencana masa depannya di luar lapangan. Klub ini memiliki peluang promosi ke La Liga dan saat ini dimiliki grup investasi asal Saudi, yang punya koneksi erat dengan Ronaldo. Kontrak Ronaldo bersama Al Nassr akan berakhir Juni mendatang, dan spekulasi kepergiannya semakin kuat usai kegagalan klub bersaing memperebutkan gelar Liga Arab Saudi. Sejumlah klub, termasuk Sporting Lisbon, disebut telah mengajukan tawaran. Meski fokus utamanya masih pada lanjutan karir dan ambisi tampil di Piala Dunia 2026, investasi di Almeria menandakan Ronaldo mulai memikirkan peran baru sebagai pemilik klub setelah gantung sepatu. Masa depan Luka Modric di Real Madrid mulai menemukan kejelasan setelah pelatih baru Xabi Alonso dilaporkan meminta klub untuk memperpanjang kontraknya. Modric ingin tetap bermain di Bernabeu setidaknya 1 musim lagi demi mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia 2026 bersama Kroasia. Alonso melihat Modric sebagai sosok penting dalam hal pengalaman dan kepemimpinan di ruang ganti, terutama saat tim memasuki masa transisi. Meski peran Modric terbatas musim lalu, kehadirannya dianggap krusial untuk membimbing pemain muda seperti Bellingham, Güler, dan Camavinga. Jika perpanjangan kontrak terwujud, musim 2025-26 akan menjadi musim ke-14 Modric bersama Real Madrid sejak bergabung pada 2012. Sang gelandang disebut siap menerima peran apapun yang diberikan Alonso. AC Milan bersiap menghadapi perombakan besar setelah kekalahan di final Coppa Italia, yang hampir memastikan kepergian Sergio Conceição usai laga pamungkas kontra Monza. Menurut Corriere della Sera, Vincenzo Italiano menjadi kandidat utama pengganti Conceição usai sukses membawa Bologna juara Coppa Italia. Namun, Italiano disebut lebih ingin melanjutkan proyeknya di Bologna, dan akan menggelar pertemuan dengan manajemen klub pada Senin ini. Jika Italiano bertahan, Milan akan mengevaluasi opsi lain seperti Maurizio Sarri dan Massimiliano Allegri. Klub juga tengah mencari direktur olahraga baru, dengan nama Lee Congerton, mantan petinggi Atalanta, masuk dalam radar. Sergio Conceição dipastikan akan dipecat AC Milan usai musim berakhir, menyusul kekalahan menyakitkan di final Coppa Italia. Laga itu menjadi pukulan terakhir dalam musim yang penuh kekecewaan bagi Rossoneri. Media Italia menyoroti kurangnya semangat juang Milan dan sikap Conceição yang menolak berjabat tangan serta menolak medali runner-up, mempertegas renggangnya hubungan dengan tim. Keputusan pemecatan dianggap tak terelakkan setelah 5 bulan penuh konflik internal, hasil buruk, dan hubungan yang memburuk di lingkungan klub. 2 laga terakhir hanya akan menentukan posisi akhir Milan di klasemen. Aston Villa dilaporkan tengah membidik kiper Liverpool, Chaim Kelleher, sebagai calon pengganti Emiliano Martinez pada bursa transfer musim panas ini. Kelleher, yang jarang mendapat menit bermain di Anfield karena bersaing dengan Alisson Becker, diyakini siap hengkang demi peran utama di klub lain. Situasi di Villa Park juga membuka peluang, menyusul gestur Martinez yang mengisyaratkan kemungkinan hengkang meski baru memperpanjang kontrak. Selain Kelleher, Villa juga memantau Joan Garcia dari Espanyol sebagai alternatif, namun persaingan untuk pemain muda Spanyol itu cukup ketat. Villa harus bergerak cepat karena Kelleher juga diminati klub lain seperti Chelsea dan Brighton. Segalanya kini bergantung pada harga yang dipatok Liverpool. Namun jelas Aston Villa ingin segera mengamankan jasa kiper Republik Irlandia tersebut sebelum pesaing lain bertindak. Thomas Muller menegaskan keinginannya untuk tetap bermain sepak bola meski harus berpisah dengan Bayern Munich, klub yang ia bela selama 25 tahun.
Ia menjalani laga terakhirnya di Bundesliga bersama Bayern saat melawan Hoffenheim, Sabtu 17 Mei, setelah sebelumnya berpamitan di kandang saat menjamu Mönchengladbach. Dalam wawancara dengan Sky Germany, Müller menyatakan bahwa masa depannya masih belum ditentukan, namun ia tak berniat pensiun. Saya masih ingin bermain. Di mana dan bagaimana, belum saya putuskan. Yang penting adalah paket keseluruhannya harus tepat, ujarnya. Kini berusia 35 tahun dan akan menginjak 36 pada September mendatang, Müller masih membuka peluang untuk melanjutkan karir di klub lain, selama ada proyek yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.